Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Irma. Kali ini kita akan belajar bersama tentang FPB. FPB ya. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Nah, tapi sebelum kita ke FPB, Ustazah Irma akan mengajak anak-anak belajar tentang bilangan prima terlebih dahulu. Nah, anak-anak kan sudah tahu bilangan prima itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Seperti itu kan? Nah, tapi di sini Ustazah Irma akan mengajak anak-anak untuk memahami bersama perbedaan dari faktor prima. Faktor prima dan faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Nah, kita masih bicara tentang bilangan prima ya. Ada faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor prima itu apa sih, Ustazah? Contoh. Oke, di sini Ustazah Irma langsung contoh ya. Nah, di sini cari faktor prima dari 18. Faktor prima dari 18. Kira-kira berapa ya? Caranya kita bisa menggunakan teknik sengkedan ya. 18 seperti ini. Nah, 18 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Masih ingat kan bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11. Oke, menggunakan 2 Ustazah. Berapa kira-kira 18 dibagi 2? Berapa? 2 dikali 9. Maka 9. Nah, selanjutnya 9 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Yo, dengan 3 Ustazah. Oke, pintar, 3. Berapa hasilnya, Nak? 3. Nah, seperti ini. 3 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? 3 Ustazah. Berapa hasilnya? 1. Nah, karena sudah 1 maka kita hentikan ya. Nah, dari sini anak-anak bisa mengetahui mana yang termasuk dari faktor prima. Faktor prima itu anak-anak bilangan prima. Bilangan primanya di sini ada angka berapa aja? 2 dan 3. Nah, ini bilangan primanya. Loh Ustazah, ini di bawahnya masih ada lagi, kenapa tidak dituliskan? Tidak, karena sudah kita wakilkan dari 3 ini kan ya. Maka faktor prima dari 18 adalah 2 ini dan 3. Nah, Ustazah Irma ulang ya anak-anak ya. Faktor prima itu merupakan bilangan prima saja dari bilangan yang ditentukan. Nah, seperti itu. Di sini ada 2 dan 3. Berbeda dengan faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima itu adalah nih, kumpulannya dari Nah, berbeda dengan faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima itu adalah bentuk perkalian dari bilangan prima, dari faktor prima. Di sini ada berapa? Ada 2, kemudian bentuk perkalian ya, ada 3, dan ada 3 lagi. 3-nya ada 2. Nah, bisa kita tuliskan untuk 3-nya sebanyak 2 dikali 3 pangkat 2. Seperti ini. Karena 3-nya ada 2, maka bisa kita tuliskan menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 2. Paham ya anak-anak? Nah, ini namanya faktorisasi prima. Bentuk dari faktorisasi prima itu seperti ini. Bentuk perkalian dari faktor prima. Itu namanya faktorisasi prima. Sedangkan faktor prima itu adalah bilangan dari prima, angka prima, yaitu ada 2 dan 3. Seperti itu ya.
Oke, setelah anak-anak mengetahui faktor prima dan faktorisasi prima, Ustazah Irma akan melanjutkan ke faktor bilangan persekutuan baik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Sekarang Ustazah Irma akan beranjak ke FPB. Tapi sebelum kita belajar bersama tentang FPB, Ustazah Irma akan mengenalkan submateri yang pertama, yaitu ada faktor bilangan. Faktor bilangan. Faktor bilangan itu apa sih Ustazah? Faktor bilangan itu faktor yang membagi habis. Contoh di sini, cari faktor bilangan dari 10. 10 ini bisa dibagi dengan angka berapa saja? Dibagi dengan 1 bisa, dibagi dengan 2 bisa, dibagi dengan 3 bisa mboten? Tidak. Dibagi dengan 4 tidak bisa, dibagi dengan 5 bisa, dibagi 6 bisa atau tidak? 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 dibagi 10 bisa. Kita tuliskan 10 dibagi 10. Nah, 10 dibagi 1 berapa? 10. 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 5, 2. 10 dibagi 10, 1. Nah, ini bisa kita tuliskan faktor bilangan dari 10 ada 1, ada 2, ada 5, ada 10. Ini namanya faktor bilangan. Selanjutnya, setelah faktor bilangan ada faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Apa itu Ustazah faktor persekutuan? Nah, faktor persekutuan ini merupakan faktor dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, tadi kita sudah menemukan ya faktor 10 ya. Ada 1, ada 2, ada 5, dan ada 10. Kemudian kita mencari faktor dari berapa? Faktor dari 5 ya, faktor dari 5. 5 ini bisa dibagi dengan 1 yaitu 5, bisa dibagi dengan 5 itu sendiri. Berapa? 1. Maka faktor dari 5 ada 1 dan ada 5. Kita tuliskan 1 dan 5. Karena faktor persekutuan, maka kita mencari angka yang sama dari 10 dan 5. Di sini ada angka berapa? Ada angka 1 dan ada angka 5. Seperti itu. Bisa kita tuliskan faktor persekutuan dari 10 dan 5 adalah 1 dan 5. Paham ya anak-anak untuk faktor persekutuan ya? Oke, baik. Setelah kita tadi sudah belajar tentang faktor prima, faktorisasi prima, faktor bilangan, faktor persekutuan, sekarang kita akan terfokus ke FPB, faktor persekutuan terbesar. Oke, di sini Ustazah Irma mempunyai soal. Kita akan bersama mencari FPB dari 12 dan 18 dengan beberapa cara. Untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan faktor persekutuan seperti yang tadi ya. Sebelumnya anak-anak harus mencari faktor dari 12 dan 8 terlebih dahulu. Berapa ya kira-kira faktor dari 12 dan 18? Kita hitung bersama ya. 12 ini tadi kan faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi habis. 12 bisa dibagi dengan 1. 12 bisa dibagi dengan 2, 12 bisa dibagi dengan 3, 12 bisa dibagi dengan 4, 12 bisa dibagi dengan berapa lagi ya? 5 enggak bisa, dibagi 6 bisa, dibagi 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 tidak bisa, 11 juga tidak bisa. Nah, dibagi dengan 12. Berapa? 12 dibagi 1, 12, 12 dibagi 2, 6, 12 dibagi 3, 4, 12 dibagi 4, 3, 12 dibagi 6, 2, 12 dibagi 12,
1. Maka sudah kita temukan faktor dari 12. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 12. Nah, ini faktor dari 12. Sekarang faktor dari 18 ya. 18 ini kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa saja? Bisa dibagi dengan angka 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi berapa? 4. Apakah bisa? 4. Nggak bisa. Bisa dibagi 6. Oke. Bisa dibagi berapa lagi ya? 9. Oke. Bisa dibagi berapa lagi? 18 itu sendiri ya. Oke, kita tuliskan hasilnya. 18 dibagi 1, 18 dibagi 2, berapa? 9. 18 dibagi 3, 6. 18 dibagi 6, 3. 18 dibagi 9, 2. 18 dibagi 12, 1. Jadi faktor dari 18 ada 1, ada 2, ini tuliskan, ada 3, ada 6, ada 9, dan ada 18. Nah, setelah anak-anak menemukan faktor dari bilangan 12 dan 18, maka kita mencari faktor persekutuan dari 12 dan 18. Ada angka berapa saja yang sama? Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, kemudian ada angka 6. Nah, bisa kita tuliskan ya, 1, 2, 3, 6. Nah, dari sini karena kita mencari FPB, maka bisa kita tentukan FPB itu faktor persekutuan terbesar. Maka ambil angka yang paling besar, yaitu angka berapa? Angka 6. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Ini FPB-nya. Nah, setelah menggunakan cara yang pertama, yaitu faktor persekutuan, kita bisa mencari menggunakan cara yang kedua, yaitu pohon faktor. Bagaimana caranya? Sama. Membagi dengan bilangan prima. Di sini ada 12. Kita mencari 12 dulu ya. 12 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? 2. Berapa? 6. Kemudian 6 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? 2. Berapa hasilnya? 3. Nah, karena 3 termasuk bilangan prima, maka bisa kita hentikan ya. Kemudian bisa kita tuliskan faktorisasi primanya. Berapa di sini? 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 3. Nah, karena 2-nya ada 2, maka kita bisa menuliskannya dengan bentuk pangkat, yaitu berapa? 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, dikali 3. Nah, untuk selanjutnya kita mencari 18 ya, pohon faktor dari 18. 18 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? 2. Berapa hasilnya? 18 dibagi 2, 9. Kemudian 9 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? 2 kan tidak bisa. Kita coba dengan 3 ya. Berapa 9 dibagi 3? 3. Nah, karena 3 sudah bilangan prima, maka kita hentikan. Selanjutnya kita tulis faktorisasi prima dari 18 ya. Bentuk perkaliannya dari bilangan prima. Ada 2 dikali 3 dikali 3 lagi. 3-nya ada 2. Nah, bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat untuk 3-nya berapa? 3 pangkat 2. Pinter. Nah, setelah anak-anak menuliskan faktorisasi primanya dari 12, di sini ada 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian dari 18 ada 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kita akan mencari FPB dari 12 dan 18. Caranya, kalau untuk FPB yang perlu anak-anak ingat, perlu anak-anak catat adalah semua faktor tidak dimasukkan. Yang dihitung, yang dimasukkan hanyalah faktor yang sama.
faktor yang sama ya yang kita hitung. Oke, bisa kita lihat di sini sama-sama ada angka 2-nya dan sama-sama ada angka 3-nya. Nah, Ustazah, di sini ada 2 pangkat 2, ada 2. Terus mana yang kita pilih? Yang dipilih ketika anak-anak mencari FPB adalah bilangan yang paling kecil. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 dan ada 2. Mana kira-kira bilangan yang kecil? 2 berdiri sendiri, tidak berpangkat. Itu yang paling kecil, kita tuliskan 2. Dikali, di sini ada 3 dan ada 3 pangkat 2, maka yang dipilih adalah 3 karena tidak berpangkat. Bisa kita hitung, 2 dikali 3 berapa? 6. Nah, sama tidak dengan cara yang pertama ketika kita menggunakan faktor persekutuan? Sama, berapa FPB-nya? 6. Nah, seperti ini caranya. Paham ya anak-anak? Sangat mudah bukan? Anak-anak bisa sering berlatih supaya tidak lupa dengan cara FPB ataupun KPK ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sekian video pembelajaran dari Ustazah Irma, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.